Cinta Sang Pewaris. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1196 sampai tahun 1200. Bab 1196. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Tang Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders. Dia bisa merasakan bahwa ketika Fendi Zanders mengatakan ini, ekspresi wajahnya sangat percaya diri, dan tidak boleh menyombongkan diri. Karena kita berdua bisa saling mengenal, itu juga takdir, jadi meskipun kamu tidak bersamaku, aku jamin keluarga Tangmu tidak akan terus memaksamu menikahi siapapun. Kamu bisa memilih seseorang yang kamu inginkan. Seperti di masa depan. Bersama, melihat Tang Xiaoyu tidak berbicara, Fendi Zanders melanjutkan. Tetapi orang yang aku suka adalah kamu. Tang Xiaoyu menatap Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Kamu hanya impulsif saat ini. Fendi Zanders menjawab Tang Xiaoyu tanpa daya. Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan ekspresi serius, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan sekarang, apakah Anda pikir saya impulsif terhadap Anda atau saya lagi pula aku memanfaatkanmu, aku mengerti perasaanku padamu, aku tidak akan mudah menyerah, tidak masalah jika kamu punya pacar sekarang, kalian berdua belum menikah, kurasa aku masih punya kesempatan. Kamu. Melihat Tang Xiaoyu di depannya, Fendi Zanders langsung terdiam, dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Lupakan saja, pikirkan apapun yang kamu mau, lagi pula aku tidak bisa mengendalikan pikiranmu, tapi aku tidak akan pernah menyukaimu. Fendi Zanders berkata kepada Tang Xiaoyu tanpa daya. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, tidak apa-apa, aku tetap menyukaimu. Tang Xiaoyu menjawab dengan keras kepala. Terserah kamu, ini sudah larut, aku harus kembali. Fendi Zanders benar-benar tidak ingin terus melibatkan Tang Xiaoyu tentang masalah ini, jadi dia bangkit dan berencana untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Tang Xiaoyu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih Fendi Zanders, dan berteriak dengan penuh semangat. Kak, aku sudah menceritakan semuanya padamu, kenapa aku tidak boleh pergi? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Tang Xiaoyu, dan menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Kamu baru saja menolakku di depan banyak orang, dan membuatku malu di depan banyak orang, kamu harus menebusnya hari ini. Setelah memikirkannya sebentar, Tang Xiaoyu menemukan alasan. Memberi kompensasi padamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tang Xiaoyu, dia membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda ingin saya memberikan kompensasi kepada Anda? Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan berkedip, lalu berkata dengan lembut, kamu bisa pergi berbelanja denganku nanti, dan menganggapnya sebagai kompensasimu untukku. Bagaimana aku bisa ingin pergi berbelanja bersamamu, masih banyak hal yang harus kuurus. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, tidak, kamu harus pergi berbelanja denganku hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tang Xiaoyu menarik lengan Fendi Zanders dan berteriak dengan penuh semangat. Tapi Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, baiklah, tapi waktunya tidak boleh terlalu lama. Bagus. Tang Xiaoyu mengangguk gembira setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun. Meskipun Fendi Zanders sendiri sangat menolak hal-hal seperti berbelanja, untuk mencegah wanita Tang Xiaoyu ini terus membuat masalah seperti ini, dia tidak punya pilihan selain pergi berbelanja dengan Tang Xiaoyu. Fendi Zanders menemani Tang Xiaoyu berjalan-jalan di sekitar alun-alun komersial di kota Nanyuan sepanjang sore, bekerja sebagai kuli untuk orang lain tanpa bayaran, dan akhirnya melarikan diri dari cengkeraman Tang Xiaoyu dan kembali ke rumah. Tapi saat Fendi Zanders memasuki lift, sepasang tangan putih menghalangi pintu lift. Segera setelah itu, sesosok tubuh cantik masuk. Fendi Zanders tanpa sadar melihat wanita cantik yang memasuki lift. Dia memiliki ciri-ciri yang indah dan pakaian yang menarik. Dia mengenakan tali ikat hitam ketat, yang dengan sempurna menggambarkan kepenuhan dadanya. Di bawahnya ada rok super denim, memperlihatkan 2 kaki ramping. Dengan kaki indah yang indah dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah di kakinya, dia terlihat sangat seksi dan menawan. Fendi Zanders. Setelah melihat Fendi Zanders, si cantik berteriak kegirangan. Kebetulan sekali, apakah kamu baru saja pulang kerja? Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Kecantikan yang muncul di lift tidak lain adalah tetangga cantik Su Jiao yang diselamatkan Fendi Zanders di klub Jinhua. Setelah melihat Fendi Zanders, Su Jiao tampak sedikit malu. Bagaimanapun, pada awalnya, Fendi Zanders telah memperhatikan seluruh tubuhnya, dan hanya ada dia dan Fendi Zanders di lift saat ini, jadi wajar jika dia merasa malu. Ya, saya baru saja pulang kerja. Su Jiao memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya bekerja dengan Su Yurou sekarang, kan? Bagaimana perasaanmu tentang pekerjaanmu? Apakah kamu masih terbiasa? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia memandang Su Jiao dan bertanya, bagus sekali. Tuan Su memperlakukan saya dengan sangat baik, dan dia juga memberi saya gaji yang sangat tinggi. Saya sekarang adalah asisten Tuan Su. Su Jiao menjawab dengan gugup, lalu menatap Fendi Zanders dan melanjutkan, Fendi Zanders, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih.
Jika bukan karena Anda memperkenalkan saya pada pekerjaan yang begitu bagus, saya tidak akan melakukannya. Tidak mungkin untuk cari pekerjaan seperti ini. Mengapa kamu bersikap begitu sopan kepadaku? Masalah ini hanyalah hal sepele bagiku, jadi kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kata Fendi Zanders sambil senyum. Dan Su Jiao memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, sebenarnya ada sesuatu yang selalu membuatku penasaran. Ada apa?" Fendi Zanders bertanya dengan ringan. "Siapa kamu? Mengapa Tuan Su begitu baik padaku? Aku merasa kemampuanku tidak sebanding dengan gaji ini." Su Jiao memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan serius. Dan Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Su Jiao, lalu berkata dengan lembut, "Su Yurou adalah karyawan saya, dan saya adalah bos Su Yurou." "Apa?" Setelah Su Jiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, matanya melebar dalam sekejap, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Ding dong. Saat ini, pintu lift terbuka. Ketika Fendi Zanders melihat lift tiba, dia langsung keluar, lalu berkata dengan lembut, "Saya di rumah, Anda dapat datang langsung kepada saya jika ada yang harus dilakukan di masa mendatang, atau Anda dapat menelepon saya." "Bagus." Su Jiao memandang Fendi Zanders dan mengangguk dengan bingung. Saat ini, Su Jiao sepertinya belum bereaksi karena keterkejutannya tadi. Setelah Fendi Zanders keluar dari lift, dia langsung mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, Fendi Zanders menemukan bahwa Kinlan masih duduk di sofa sambil menonton TV, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. "Apakah kamu sudah makan?" Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut pada Kinlan di sofa. "Jangan makan, turunkan berat badan." Kinlan menjawab dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka pesonamu begitu hebat, Tang Xiaoyu bahkan berinisiatif untuk mengaku kepadamu, kuberitahukan padamu bahwa masalah ini telah terjadi. Tidak ada hubungannya denganku." Bab 1197. Bagaimana kamu tahu? Fendi Zanders berjalan ke sisi Kinlan dan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. "Pengakuan Tang Xiaoyu kepadamu telah menyebabkan banyak masalah di kota. Aku tahu itu normal, bukan?" Kinlan berkata dengan ringan. "Karena kamu sudah mengetahuinya, bukankah semua orang di sekolah akan mengetahuinya?" Fendi Zanders berkata tanpa daya. "Tentu saja, sekarang sekolah kami tidak tahu berapa banyak anak laki-laki yang ingin membalas dendam padamu, jadi aku menyarankanmu untuk tidak pergi ke sekolah akhir-akhir ini, jika tidak, kamu akan sangat berbahaya," kata Kinlan santai. "Kakak tertua, jam berapa sekarang? Jangan mengolok-olokku, oke? Jika aku tidak bisa tinggal di Universitas Nanyuan, tidak ada gunanya bagimu." Jawab Fendi Zanders tak berdaya, lalu berjalan kembali ke kamar. Masalah Tang Xiaoyu memang berdampak besar pada Fendi Zanders. Sekarang semua mahasiswa Universitas Nanyuan mengetahuinya, dan Tang Xiaoyu masih memiliki banyak pelamar. Fendi Zanders jelas menjadi sasaran kritik publik saat ini. Jadi Fendi Zanders sudah mulai berpikir diam-diam di dalam hatinya, haruskah dia mendengarkan saran Kinlan dan bersembunyi selama beberapa hari, dan menunggu sampai kekacauan masalah ini berlalu sebelum pergi ke sekolah. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Zhou Qiao, jadi dia segera menghubungkan panggilan tersebut. "Halo." Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. "Tuan, ayahku akan kembali ke kota Nanyuan besok malam." Zhou Qiao tidak berkata apa-apa, dan berkata langsung pada intinya. "Kembalilah besok malam." Fendi Zanders berkata dengan sangat bersemangat. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah lama menunggu kabar Zhou Ping. Sekarang Zhou Ping akhirnya kembali, ada yang harus dilakukan Fendi Zanders. "Iya, aku baru saja selesai ngobrol dengan ayahku di telepon. Sesuai kebiasaan ayahku, dia pasti akan pergi ke kasino sekali ketika dia kembali, dan biasanya dia akan bermain sepanjang malam sebelum pulang untuk istirahat, jadi jika kamu mau untuk menemukan ayahmu, Tuan, kamu bisa langsung pergi ke kasino." "Tunggu." Zhou Qiao berbisik. "Oke, begitu, kirimi saya lokasi persis kasino tersebut dan waktu ayahmu kembali." Fendi Zanders mengangguk dan berkata. "Oke." Zhou Qiao buru-buru menyetujuinya, lalu menutup telepon. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders menerima pesan teks dari Zhou Qiao. "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" Kinlan melihat ada yang salah dengan ekspresi wajah Fendi Zanders, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Zhou Ping akhirnya kembali. Fendi Zanders buru-buru berkata pada Kinlan. "Benar-benar." Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi sedikit bersemangat. Lagi pula, yang benar-benar dipedulikan Kinlan adalah berurusan dengan orang-orang Rockefeller, dan dia tidak terlalu peduli dengan urusan pribadi Fendi Zanders. Tentu saja benar. Panggilan telepon Zhou Qiao kepadaku barusan tidak mungkin salah. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah.
Kinlan mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Fendi Zanders, lalu melihat pesan di dalamnya, menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, setelah sekian lama, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang serius. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Aku sedang melakukan bisnis yang serius, oke. Fendi Zanders menjawab Kinlan tanpa berkata-kata, dan kemudian melanjutkan, saya telah menunggu Zhou Ping, tetapi Zhou Ping berada di luar negeri beberapa waktu yang lalu, dan saya tidak punya cara untuk menghubunginya. Ketika Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menatap Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, menurut informasi yang saya miliki, Zhou Ping sangat berhati-hati, bahkan jika kami telah menemukan lokasi tepatnya sekarang, tidak mudah bagi kami untuk masuk. Disentuh dia, lagi pula, setiap kali dia pergi ke kasino, dia akan pergi ke kotak khusus, bagaimana rencanamu untuk memasuki kotak itu? Ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Faktanya, Fendi Zanders telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Meskipun Fendi Zanders sekarang mengetahui kasino yang akan dikunjungi Zhou Ping, kasino itu memiliki banyak kotak. Tidak mudah bagi Fendi Zanders untuk mengetahui di kotak mana Zhou Ping berada. Jika Anda mencarinya, akan mudah untuk menakuti ular tersebut. Setelah banyak pertimbangan, Fendi Zanders akhirnya mengarahkan pandangannya pada Kinlan. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Kinlan membeku sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Saya punya solusinya sekarang, tapi saya butuh bantuan Anda. Fendi Zanders berkata kepada Kinlan sambil tersenyum. Ada solusi. Kinlan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dan bertanya tanpa ekspresi. Sebenarnya cara ini sangat sederhana. Tidak mudah bagiku untuk menghubungi Zhou Ping, tetapi sangat mudah bagimu untuk menghubungi Zhou Ping. Kita bisa pergi ke kasino dan menunggunya, lalu biarkan dia menyadarinya. Anda, dalam hal ini, dia harus mengambil inisiatif untuk membawa Anda ke kotak, dan kemudian kita berdua akan bergabung. Bagaimana menurut Anda? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Aku tidak pergi. Tanpa memikirkannya, Kinlan langsung menolak pendekatan Fendi Zanders. Mengapa? Melihat Kinlan langsung menolaknya, Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Tidak ada alasan, aku hanya tidak ingin melakukan ini. Kinlan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Kalau begitu kamu tidak ingin berurusan dengan Zhou Ping lagi, kan? Kamu juga tidak ingin berurusan dengan Rockefeller, kan? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan dengan kata-kata yang benar. Kamu kenal begitu banyak gadis cantik, tidak bisakah kamu menemukan satu untuk membantumu? Kenapa kamu harus memintaku melakukannya? Kinlan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan tidak puas. Bisakah gadis-gadis kecil yang kukenal dibandingkan denganmu? Tidak peduli penampilan atau bentuk tubuhnya, mereka tidak sepersepuluh dari milikmu. Terlebih lagi, kamu sangat pandai bela diri, jadi tidak ada bahaya, tapi gadis-gadis yang kukenal adalah semua itu orang biasa, bagaimana jika terjadi sesuatu? Fendi Zanders dengan cepat menjelaskan. Maksudmu, aku lebih cantik dari semua gadis yang kamu kenal. Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tentu saja. Fendi Zanders mengangguk tanpa berpikir, lalu melanjutkan, kamu pasti wanita tercantik dan seksi yang pernah saya lihat. Menurutku selama kamu bergerak, tidak akan ada pria yang tidak bisa ditangani. Kalau begitu menurutmu aku cantik, atau tunanganmu cantik? Kinlan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Tentu saja kamu cantik. Fendi Zanders menyeringai dan berkata pada Kinlan. Pada saat ini, agar Kinlan dapat membantunya, dia hanya bisa memilih untuk berbohong di luar keinginannya. Asli atau palsu? Kinlan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja benar, kamulah yang terindah di hatiku. Fendi Zanders mengangguk dengan sangat serius. Tidak terlalu buruk, jadi aku akan mencoba membantumu sekali. Setelah mendengar jawaban Fendi Zanders, Kinlan mengangguk puas, jadi dia langsung setuju. Setelah Fendi Zanders melihat Kinlan setuju untuk turun, dia buru-buru duduk di samping sofa dan mulai memberitahu Kinlan rincian rencananya. Zhou Ping terlalu berhati-hati, jadi Fendi Zanders harus bersiap sepenuhnya sebelum dia dapat menemukan Zhou Ping. Jika rencana ini gagal, tidak akan mudah untuk menemukan Zhou Ping lagi di masa depan. Saat ini, Fendi Zanders memiliki banyak pegangan terhadap Zhou Ping di tangannya. Jika Fendi Zanders ingin menjatuhkan Zhou Ping, itu akan sangat sederhana. Tapi Fendi Zanders tidak mau melakukan ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk bernegosiasi dengan Zhou Ping dan mengancam Zhou Ping dengan hal-hal ini. Jadi Fendi Zanders ingin mencari kesempatan untuk bernegosiasi dengan Zhou Ping sendirian. Bab 1198. Keesokan harinya. Fendi Zanders tidak memilih pergi ke sekolah karena masalah Tang Xiaoyu, tetapi menunggu di rumah sepanjang hari. Dan Kinlan, seorang wanita dengan kualitas psikologis yang sangat kuat, meskipun dia tahu bahwa dia akan berurusan dengan Zhou Ping hari ini, dia tetap memilih untuk pergi ke kelas secara normal. Setelah jam 5 sore, Kinlan akhirnya kembali ke rumah. Kapan kamu pergi ke kasino? Setelah memasuki aula, Kinlan meletakkan tasnya dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders.
Zhou Ping harus tiba di kasino pada jam 8 malam ini, kita berdua bisa pergi ke sana dan menunggu. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan berkata dengan tenang. Kalau begitu ayo pergi. Qin Lan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Qin Lan, Fendi Zanders memandang Qin Lan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, kakak, kamu terlihat seperti seorang guru dengan pakaianmu saat ini, kamu sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang pergi ke kasino, atau kamu bisa ganti bajumu bar. Qin Lan masih mengenakan rok pendek dengan pinggul saat ini. Meskipun dia terlihat sangat seksi dan menarik, dia tidak terlihat seperti orang yang keluar masuk kasino, jadi Fendi Zanders sedikit khawatir Zhou Ping akan waspada. Kenapa kamu begitu sibuk? Dengan sosokku, tidak peduli apa yang aku kenakan, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang itu terpesona. Kata Qin Lan dengan sedikit tidak senang. Ya, kamu terlihat bagus dalam segala hal, aku hanya sedikit khawatir. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Qin Lan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan masuk ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, Qin Lan keluar dari kamar dengan mengenakan gaun tali ikat putih seksi, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apakah sekarang baik-baik saja? Fendi Zanders memandang Qin Lan dari atas ke bawah, dan sosok seksinya menguraikan lekuk tubuh yang menawan pada gaun tali ikat, seolah-olah setiap bagian tubuhnya memancarkan godaan yang fatal. Qin Lan, seorang wanita bertubuh tegap, sudah cukup untuk menunjukkan pesonanya secara maksimal. Maksimum. Kelihatannya bagus, tapi kurang seksi. Bisakah kamu menemukan pakaian yang lebih terbuka? Setelah memikirkannya sebentar, Fendi Zanders berkata dengan lembut. Apakah kamu tidak memaksakan dirimu sedikit? Qin Lan berteriak pada Fendi Zanders dengan marah. Kakak, masalah ini sangat penting, tidak boleh ada kesalahan, anggap saja aku memohon padamu, ganti set yang lain. Fendi Zanders mendorong Qin Lan ke dalam ruangan sambil berbicara. Setelah memasuki ruangan, Qin Lan memilih selama lebih dari 10 menit, dan akhirnya memilih satu set pakaian yang menurutnya paling seksi untuk dikenakan, lalu berjalan keluar ruangan dan memandang Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, ini adalah kesimpulan terakhirku, jika kamu berbicara omong kosong, aku tidak akan pergi hari ini. Setelah mendengar kata-kata Qin Lan, Fendi Zanders dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Lan. Saat ini, gaun Qin Lan memang sangat Dia mengenakan tali ikat tube top hitam di bagian atas tubuhnya, yang membungkus seluruh dadanya dengan erat, dan tulang selangkanya yang indah terbuka ke udara, sedikit gemetar dengan langkah anggun Qin Lan. Dan bagian bawah tubuhnya adalah rok mini, roknya sangat pendek, dapat menutupi bokong yang bulat, dan di bagian kaki terdapat sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah, 90% bagian kakinya yang ramping dan putih terekspos ke udara. Kali ini, Qin Lan menjelaskan dengan sangat baik apa itu cantik seksi. Fendi Zanders telah melihat banyak wanita cantik, apakah itu Yiyun Mina, Tang Xiaoyu atau Tiani Zans, mereka semua bisa dianggap sebagai wanita cantik terbaik, tetapi mereka masih sedikit kalah dengan Qin Lan. Dalam hati Fendi Zanders, hanya Cleo Fei Lin yang bisa membandingkan kecantikan Qin Lan. Hanya saja kecantikan keduanya tidak sama. Kecantikan Cleo Fei Lin seperti peri, sedangkan Qin Lan adalah kecantikan yang dewasa dan menarik. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya dalam pikiran Fendi Zanders. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu tidak akan merasa tidak puas. Melihat Fendi Zanders berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Lan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Puas sekali, saya pasti bisa menangkapnya kali ini. Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan dengan penuh semangat. Itu hampir sama. Qin Lan mengangguk ringan, lalu menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan keluar dengan genit, sementara Fendi Zanders mengikuti di belakang Qin Lan. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders berkendara ke lokasi yang dikirim Zhou Qiao kepadanya. Namun setelah sampai di tempat itu, Fendi Zanders tercengang. Karena Fendi Zanders mengetahui bahwa lokasi yang dikirim Zhou Qiao kepadanya bukanlah kasino sama sekali, melainkan sebuah bangunan komersial. Ini kasino yang kamu sebutkan. Setelah keluar dari mobil, Qin Lan mengamati situasi sekitarnya sebentar, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Ini adalah alamat yang diberikan Zhou Qiao kepadaku. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Bisakah kamu diperankan oleh Zhou Qiao? Bagaimanapun, dia adalah putri Zhou Ping. Pada saat ini, ekspresi wajah Qin Lan menjadi waspada, lagi pula, dia tidak tahu apakah Zhou Qiao dan Zhou Ping merencanakannya. Ini. Seharusnya tidak, bagaimana Zhou Qiao bisa memiliki keberanian seperti itu? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhou Qiao. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Zhou Qiao menjawab telepon. Tuan, ada apa? Zhou Qiao bertanya dengan nada penuh hormat. Zhou Qiao, saya telah tiba di tempat yang Anda sebutkan, tetapi mengapa saya tidak melihat kasinonya? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Tuan Zanders, orang-orangku sudah menunggumu di gerbang gedung, karena aku khawatir ayahku akan melihatku, jadi aku tidak pergi ke sana. Jika kamu menemukan orang-orangku akan membawamu ke dalam kasino. Zhou Qiao buru-buru menjelaskan. Jadi ini ya.
Fendi Zanders mengangguk, dan kemudian melihat memang ada seorang pria berdiri di depan pintu gedung. Setelah Fendi Zanders menutup telepon, dia membawa Qin Lan langsung ke pria itu. Setelah pria itu melihat Fendi Zanders, dia memandang Fendi Zanders dengan sangat hati-hati, dan berkata dengan hormat, Anda adalah Tuan Zanders, bukan? Apakah kamu dari Zhou Qiao? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Benar, Nona Zhou memintaku untuk menunggumu di sini. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Oke, kalau begitu bawa kami masuk. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, silakan lewat sini. Pria itu berinisiatif memimpin Fendi Zanders dan Qin Lan. Pria itu berjalan mengelilingi gedung bersama Fendi Zanders dan Qin Lan selama sekitar 5 menit, dan akhirnya masuk ke sebuah kantor, lalu membuka pintu rahasia kantor tersebut. Setelah memasuki pintu rahasia, Fendi Zanders menemukan bahwa pintu rahasia itu ternyata adalah sebuah lift. Jika bukan karena pria yang memimpin, Fendi Zanders dan Qin Lan tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Kasino ini sangat tersembunyi. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zanders, begini, karena sebagian besar tamu yang datang ke kasino ini adalah tokoh-tokoh domestik terkenal. Orang-orang ini tidak ingin ditemukan oleh orang lain untuk memasuki kasino, dan mereka juga mencegah beberapa pembunuh masuk. Jadi mereka menemukan tempat rahasia. Pria itu buru-buru memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Bab 1199, jadi ini ya. Fendi Zanders memandang pria itu dan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah memasuki lift, Fendi Zanders menemukan bahwa lift ini tidak memiliki tombol sama sekali, yang berarti meskipun Anda menemukan lift ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu dan memindainya di area pemindaian elevator, dan kemudian elevator mulai naik dengan cepat. Tuan Zanders, ini adalah kartu keanggotaan kasino. Tanpa kartu ini, Anda tidak dapat menggunakan lift, dan ini juga mencegah beberapa orang ingin melarikan diri jika mereka berhutang. Kasino akan langsung memblokir kartu tersebut. Jika ini masalahnya, tidak ada cara untuk meninggalkan kasino. Pria itu menoleh dan menatap Fendi Zanders, dan berinisiatif untuk menjelaskan. Kasino itu berada di lantai berapa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Lantai 68 juga merupakan lantai paling atas gedung ini. Pria itu menjawab. Saya tidak menyangka kasino ini menjadi begitu misterius. Kata Fendi Zanders ringan. Kasino ini saat ini adalah kasino terbesar di negara kita. Pria itu menambahkan. Setelah beberapa menit, lift akhirnya berhenti perlahan. Ding dong. Pintu lift terbuka perlahan. Saat pintu lift terbuka, Fendi Zanders mendengar teriakan yang memekakkan telinga. Teriakan semacam ini sangat kontras dengan keheningan di depan gedung. Dan di antara teriakan tersebut terdengar desahan, jeritan wanita, poker mahjong, dan suara dari berbagai mesin. Suara-suara ini saling terkait dan sangat berisik. Penjudi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat ini, beberapa dari mereka bisa menjadi kaya dalam semalam di sini, sementara beberapa dari mereka mungkin menjadi miliarder sebelum mereka masuk, dan mereka menjadi tunawisma ketika mereka keluar. Fendi Zanders langsung dikejutkan dengan semaraknya pemandangan di kasino. Meskipun ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders datang ke kasino yang semarak itu masih sangat mengejutkan. Tentu saja, Fendi Zanders tahu bahwa tempat ini juga merupakan kuburan banyak orang. Begitu Anda tenggelam di tempat ini, Anda akan jatuh ke dalam jurang, dan Anda tidak akan pernah bisa keluar. Tuan Zanders, saya sudah membawamu ke suatu tempat. Setelah memasuki kasino, pria tersebut berinisiatif menyerahkan kartu anggota kepada Fendi Zanders, lalu berbalik dan pergi. Setelah Fendi Zanders melihat pria itu pergi, dia mengajak Qin Lan berkeliling kasino dengan santai. Meskipun Fendi Zanders merasa tidak percaya pada awalnya, tempat ini memang sebuah kasino, dan areanya sangat luas. Dibandingkan dengan kasino yang pernah dikunjungi Fendi Zanders sebelumnya, kasino ini jelas jauh lebih profesional dan berskala lebih besar. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa ada banyak penjaga keamanan di kasino, dan penjaga keamanan ini jelas lebih profesional daripada mereka yang berada di luar. Saat ini, mereka sedang menatap para tamu di meja permainan, dan jika mereka menemukan seseorang curang, mereka akan segera bergegas menangkap penjudi tersebut. Namun keadaan seperti ini umumnya tidak terjadi di kasino ini, karena tamu yang bisa datang ke sini sangat berbeda dengan tamu kasino kecil tersebut, baik dari segi pakaian maupun temperamennya. Dari sini terlihat bahwa para tamu tersebut semua harusnya terkenal dan terkenal, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang berbau curang. Saya tidak menyangka akan ada kasino sebesar itu di kota Nanyuan. Fendi Zanders mengamati lingkungan sekitarnya sebentar, dan kemudian bergumam pelan. Ini seharusnya menjadi kasino terbesar di Provinsi Zhonghai. Sebelum saya datang ke Provinsi Zhonghai, saya mendengar tentang kasino ini, tetapi saya belum pernah ke dalamnya. Lagi pula, saya tidak terlalu tertarik dengan kasino. Jawab Qin Lan kepada Fendi Zanders dengan ringan. Menurutmu, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan kasino ini dalam sehari? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qin Lan, dan bertanya pada Qin Lan dengan lembut. Kamu bisa melihat keripik di tangan mereka. Jawab Qin Lan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, dia langsung mengarahkan pandangannya ke meja judi. Dan chip di tangan para penjudi itu semuanya mulai dari 10.000.
Ini juga berarti bahwa 100 chip saja mungkin bernilai jutaan, belum lagi beberapa orang mungkin memiliki chip yang lebih besar. Saya tidak tahu siapa pemilik kasino ini, tapi dia sangat kuat, dia mengelola kasino sebesar itu. Fendi Zanders tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya. Jika informasi saya benar, bos di balik layar kasino ini seharusnya adalah Wei Yong, penanggung jawab Rockefeller di Provinsi Zhonghai. Yang lain tidak memiliki kemampuan untuk membuka kasino sebesar itu. Qin Lan dengan lembut menjawab Fendi Zanders. Seorang Rockefeller lagi. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit suram. Baru pada saat inilah dia akhirnya memahami betapa menakutkannya kekuatan Rockefeller sebenarnya. Bisnis Rockefeller tampaknya telah merambah ke semua lapisan masyarakat, dan mereka selalu tidak terlihat. Kehidupan orang-orang biasa. Anda pasti tahu kalau semua tamu yang bisa datang ke sini adalah tokoh-tokoh ternama di Provinsi Zhonghai. Jadi hanya mengandalkan kontak yang dikumpulkan kasino ini, Rockefeller cukup menakutkan. Sekarang tahukah kamu betapa menakutkannya Rockefeller yang akan kamu hadapi? Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Benar-benar menakutkan. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu melanjutkan, oke, ayo kita berpisah seperti yang kita katakan sebelumnya. Baik hati. Qin Lan sedikit mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah Fendi Zanders dan Qin Lan berpisah, mereka masing-masing pergi untuk menukar beberapa chip, dan kemudian berpura-pura menjadi penjudi untuk bermain di kasino. Qin Lan tidak terlalu tertarik dengan perjudian itu sendiri, jadi dia hanya menukarkan chip senilai 100.000 dolar AS, dan kemudian menemukan meja untuk diam-diam menyaksikan para penjudi itu bertaruh dengan liar, dan dia akan melemparkannya dari waktu ke waktu. Keripik. Wanita ini, Qin Lan, dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik, tidak peduli penampilan atau sosoknya. Ditambah dengan pakaiannya yang luar biasa seksi dan provokatif hari ini, dia langsung menarik perhatian banyak orang, dan ada juga banyak pria yang berinisiatif untuk memulai percakapan dengan Qin Lan, tapi tanpa kecuali, apakah itu generasi kedua yang kaya? Atau pejabat generasi kedua atau bahkan termasuk beberapa petinggi terkenal di Provinsi Zhonghai, tetapi siapapun yang memulai percakapan dengan Qin Lan pada akhirnya akan ditolak dengan kejam oleh Qin Lan. Duduk sendirian di sana dengan tenang, Qin Lan merasa seperti mawar liar berduri. Ini sangat gatal, tetapi tidak ada cara untuk memulainya. Lagi pula, bos kasino ini memiliki latar belakang yang menakutkan, dan tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Dan mereka semua tahu bahwa kemampuan Qin Lan untuk memasuki kasino ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang identitas Qin Lan jelas tidak sederhana. Dan mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan uang, bukan untuk mencari wanita. Jadi ketika mereka ditolak oleh Qin Lan, mereka tidak terlalu mengganggu mereka, tetapi memilih untuk langsung pergi. Bab 1200. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Fendi Zanders menukar 5 juta chip langsung di lobi. Namun saat menukarkan chip, staf memberitahu Fendi Zanders bahwa semua chip di sini dihitung dalam dolar AS. Jadi meskipun Fendi Zanders hanya menukar 5 juta chip, itu setara dengan lebih dari 30 juta RMB. Perjudian seperti itu memang bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang awam. Dan Fendi Zanders langsung menukar 5 juta chip sekaligus, yang sudah dianggap sebagai pelanggan yang sangat baik di kasino ini. Jadi manajer lobi buru-buru mengatur agar Fendi Zanders menjadi teman bermain yang sangat menarik. Padahal, profesi pendamping wanita hanya bisa muncul di kasino ini. Tujuan paling mendasar adalah memiliki wanita cantik di sisi Anda, menyajikan teh dan air untuk menghibur Anda. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa memanfaatkannya, Anda bisa mencium dan menyentuhnya. Namun jika ingin melangkah lebih jauh, Anda perlu mendiskusikannya dengan si cantik sendiri. Jika si cantik setuju, kalian berdua bisa membuka kamar pribadi di sini. Jika si cantik tidak setuju, maka Anda hanya bisa menahannya, atau berganti menjadi teman bermain. Saya tidak tahu siapa nama Anda, Tuan. Wanita cantik menawan dan anggun dengan rok mini berjalan ke sisi Fendi Zanders dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak tertarik dengan wanita pendamping seperti ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak datang ke sini untuk bermain-main dengan wanita hari ini. Dia punya urusan serius yang harus dilakukan. Tetapi jika Fendi Zanders mengirimkan keindahan ini sekarang, mungkin itu akan menarik perhatian orang lain, dan itu akan lebih merugikan daripada keuntungannya. Nama keluargaku adalah Zhang. Sambil melihat wanita cantik di depannya, Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saya harus mengatakan bahwa kecantikan yang berdiri di depan saya saat ini sebenarnya cukup bagus dari segi penampilan dan sosok, dan dia memiliki aura alami dan memikat pada dirinya. Bahkan jika ditempatkan di Universitas Nanyuan, itu jelas merupakan tingkat kecantikan sekolah, dan temperamen, penampilan, dan sosoknya cukup untuk dibandingkan dengan tingkat kecantikan Du Siwei. Tuan Zanders, halo, saya anggota staf kasino, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Si cantik tersenyum dan berkata kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata wanita cantik itu, dia memandang wanita cantik itu dengan hati-hati, lalu bertanya dengan lembut, siapa namamu? Kamu bisa memanggilku manis saja. Si cantik menjawab dengan lembut. Lagi pula, dalam pekerjaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang menggunakan nama aslinya.
Jadi setelah Fendi Zanders mendengar jawaban si cantik, dia tidak melanjutkan mengatakan apapun. Lalu layanan apa yang bisa kamu berikan padaku? Saat ini Fendi Zanders berpura-pura menjadi penjudi biasa, memandang Tian-Tian dengan ekspresi main-main, dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Zanders, saya hanya bertanggung jawab untuk menemani Anda. Saya tidak melakukan urusan lain. Tentu saja, jika Anda membutuhkannya, saya dapat memperkenalkan teman-teman saya kepada Anda. Mereka mungkin menerima beberapa permintaan khusus. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Tian-Tian menghadapi situasi ini, jadi dia sangat tenang dan natural saat berbicara. Lagi pula, mereka ada di kasino ini, dan jika gadis-gadis yang menemaninya tidak setuju, tidak ada yang berani memaksa mereka. Hehe, bukankah kamu mendorong bisnis door-to-door? Kamu tidak mendapatkan uang jika punya uang. Fendi Zanders bertanya pada Tian-Tian sambil tersenyum. Setelah Tian-Tian mendengar perkataan Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cemberutnya, lalu berkata dengan lembut, saya berbeda dari mereka. Meskipun saya datang ke sini demi uang, ada beberapa hal yang dapat saya lakukan, dan beberapa hal ya. Tidak, saya harap Tuan Zanders bisa mengerti. Apakah kamu tidak berdiri dan turun lagi? Fendi Zanders berkata lembut sambil melihat ke arah Tian-Tian. Kamu juga bisa memahaminya. Tian-Tian sepertinya tidak ingin membicarakan masalah ini terlalu banyak dengan Fendi Zanders, jadi dia menjawab dengan lembut dan melanjutkan, Tuan Zanders, jika Anda tidak puas dengan layanan saya dapat melamar orang lain untuk Anda sekarang. Jika kamu selalu seperti ini, bisakah kamu menghasilkan uang? Fendi Zanders bertanya pada Tian-Tian dengan sangat bingung. Dan Tian-Tian tampak ragu-ragu untuk beberapa saat, dan mau tidak mau berkata, Tuan Zanders, sebagian besar tamu datang ke sini untuk berjudi. Jika mereka benar-benar ingin mencari wanita, mereka bisa pergi ke tempat lain. Jadi saya masih bisa menerima beberapa tamu pada waktu biasa. Itu benar. Fendi Zanders mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan, kalau begitu, kamu bisa mengajakku berkeliling kasino dengan santai. Tuan Zanders, apakah Anda tidak akan berubah? Tian-Tian tampak sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Tidak perlu, saya datang ke sini untuk berjudi. Fendi Zanders menjawab dengan manis dan sangat tenang, lalu berjalan lurus ke depan. Dan Tian-Tian tidak bisa menahan keraguan selama 2 detik berdiri di sana, lalu buru-buru mengikuti langkah Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya tidak tahu apa yang ingin Anda mainkan hari ini. Kasino kami dapat memberikan banyak hiburan. Tian-Tian berinisiatif bertanya kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders mengamati lingkungan sekitarnya sebentar. Saat ini, Kinlan berada di pintu masuk kasino. Jadi selama para tamu memasuki kasino, mereka bisa melihat Kinlan, keindahan yang menakjubkan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia langsung memilih meja judi yang terletak di depan kiri Kinlan. Karena posisi ini tidak hanya bisa mengamati arah Kinlan, tapi juga pintu masuk kasino. Mainkan saja ini. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders menemukan kursi dan duduk. Dan Tian-Tian berdiri di samping Fendi Zanders dengan tenang, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan sangat sabar apakah dia ingin minum sesuatu, tetapi Fendi Zanders menolak. Meskipun Fendi Zanders menutupinya sejak awal, Tian-Tian masih memiliki pemahaman tentang para penjudi normal itu setelah menerima begitu banyak tamu. Jadi Tian-Tian bisa merasakan bahwa Fendi Zanders sedikit berbeda dari tamu lainnya, tapi dia tidak tahu apa bedanya. Hanya saja temperamen Fendi Zanders membuat orang merasa sedikit aneh. Meja permainan tempat Fendi Zanders berada adalah meja permainan persegi panjang, dan semua orang menggunakan dadu untuk menentukan pemenang atau pecundang. Karena metode perjudian ini relatif lama, tidak banyak penjudi di sini, dan sebagian besar tamu suka memainkan beberapa metode perjudian yang relatif baru atau populer. Metode perjudian seperti melempar dadu untuk membandingkan ukuran sudah terlalu tua, dan tanpa konten teknis apapun, sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan untuk menentukan hasilnya, sehingga tidak terlalu populer. Selain Fendi Zanders, hanya 3 atau 4 orang yang terus bertaruh.